AST-1061 Reruntuhan kuno di Gunung Tulang Belakang Naga, Pohon Bodhi. Pada akhirnya, Lin Zanhan tetap tinggal di rumah Ye Tian. Sebelumnya, King Sui telah memutuskan bahwa dia tidak akan membawa Lin Zanhan ke reruntuhan kuno, bahkan jika mereka berada dalam kelompok. Dia sebenarnya telah merencanakan agar pria itu hanya menunggu di reruntuhan kuno untuk mereka. Namun sekarang, keputusan terbaik adalah membiarkan Lin Zanhan tinggal di sini untuk sementara waktu. Mereka akan kembali untuknya ketika mereka menuju Lion King's Ridge. Kemungkinan besar, Ye Tian juga akan bergabung dengan mereka saat itu. King Sui dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Untuk melakukan perjalanan lebih cepat, mereka menggunakan efek 9 benua. Reruntuhan kuno berada di tepi barat laut benua. Karena itu bukan ujung utara yang ekstrim, cuacanya dingin tetapi tidak terlalu ekstrim. Bukit Raja Singa berada di ujung utara benua, lebih ke timur. Reruntuhan kuno terletak di tempat yang sangat terpencil. Saat mereka semakin dekat, cuaca menjadi lebih buruk dan tempat itu tampak lebih suram. Salju menutupi segalanya dan angin dingin setajam pedang. Badai salju itu konstan dan bahkan ada beberapa longsoran salju yang bergemuruh. Yang bisa mereka lihat hanyalah hamparan salju putih yang luas. Sesekali, akan ada binatang buas yang kuat yang akan muncul. Kadang-kadang mereka akan melihat satu atau dua tanaman terkubur di salju. Keempat kalinya mereka mendarat menggunakan efek 9 benua, mereka mencapai tempat di mana orang normal akan mati beku dalam waktu 2 jam. Tanah bersalju juga menimbulkan bahaya besar. Salju di tanah setebal tinggi manusia di banyak daerah. Jika seseorang setidaknya bukan seorang martial saint, akan sulit untuk bertahan hidup di tempat ini. King Sui melihat sekelilingnya dan menginjak tanah, membersihkan area salju yang luas. Selanjutnya, dia membentuk formasi penyegelan roh. Ini bisa menghalangi angin, salju yang turun, dan segala sesuatu yang bisa bergerak. Dia dan teman-temannya kemudian mendirikan tenda mereka di dalam formasi. Reruntuhan kuno berada di tempat dengan lingkungan yang keras. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang berani menghadapi cuaca seperti ini untuk sampai ke sana. Saya yakin tidak ada orang yang benar-benar akan pergi ke sana. Di King berkomentar saat dia duduk di samping King Sui. Reruntuhan kuno berada di tempat terpencil, meskipun semua orang tahu bahwa itu ada di dalam Gunung Tulang Belakang Naga. Saya yakin hanya beberapa orang yang dapat menemukan tempat ini dan pulang dengan selamat. Kondisi seperti itu benar-benar penghalang besar, kata King Sui sambil melihat badai salju yang melolong di luar formasinya. Mereka berada di tempat yang sangat besar. Setelah menggunakan formasi penyegelan rohnya, dia mungkin bisa berlatih menggunakan teknik lainnya. King Sui minta diri dan pergi menjelajahi lingkungan sekitar. King Sui berjalan di tengah jalan menggunakan 9 langkah istananya. Dia punya waktu, jadi dia berjalan-jalan dan mengamati tempat itu. Saat dia berjalan terseok-seok, dia menyadari bahwa banyak binatang iblis tinggal di sini, kebanyakan berwarna putih, seperti salju di sekitarnya. Ada binatang salju, elang salju, dan serigala salju, di antara binatang iblis lainnya. Kelinci Arktik, King Sui tahu bahwa Arctic Hares itu enak, tetapi mereka tampak berbeda dari gambar yang dia lihat. Selama beberapa detik, dia bahkan ragu-ragu, agak tidak mau menyakiti mereka. Pada akhirnya, dia masih menangkap dan membawa beberapa dari mereka kembali. Haruskah kita makan ini untuk makan malam-malam ini? King Sui menempatkan 5 Hares Arktik, semuanya sekitar 1 kaki panjangnya, di tanah. Ah! Tidak. Hai Dongqing berseru secara naluriah dan dengan cepat pergi untuk membawa salah satu dari mereka. Kelinci Arktik berwarna putih seperti salju dan bulunya halus. Meskipun tubuh mereka memancarkan panas dan hangat untuk disentuh, panas tubuh itu tidak cukup untuk mencairkan salju. Kedua mata merah pucat mereka sangat imut. Kelinci ini bisa dijadikan hewan peliharaan. King Sui bertanya pada Hai Dongqing, bingung. Dia tidak menyangka Hai Dongqing terlihat begitu baik, memegang kelinci Arktik di tangannya. Seolah-olah auranya berubah, atau dia berubah menjadi pakaian lain. Kelinci Arktik adalah aksesori yang bagus untuknya, tetapi fokus King Sui pada akhirnya adalah padanya. Pada akhirnya, mereka tidak memakan Hares Arktik itu. Para wanita memintanya untuk melepaskan makhluk-makhluk kecil itu, tetapi dia menyimpannya di alam valet jade immortalnya. Bahkan jika dia tidak akan memakannya, mereka akan menambah pemandangan di wilayahnya. King Sui dan kelompoknya mendekati Gunung Tulang Belakang Naga setelah bepergian selama setengah bulan. Saat ini, mereka semua sedang melihat peta. Tempat mereka berada sekarang tertutup salju, tetapi beberapa area ditutupi oleh hutan kuno dengan pohon-pohon yang sangat tinggi sementara yang lain tandus, bahkan tanpa sedikit pun sisa salju. Bahkan cuaca di sini tidak sedingin itu. Kita harus segera ke sana.
Kami bertemu beberapa orang di sini dalam perjalanan. Mereka mungkin menuju reruntuhan kuno juga. King Sui berkata sambil membawa teman-temannya menuju tempat yang lebih tinggi. Meskipun mereka hanya bisa terbang ke atas, King Sui menikmati berjalan ke tempat yang tinggi untuk melihat sekeliling. Itu adalah perasaan yang dia suka dan nikmati. Tidak heran orang selalu mengincar tempat yang lebih tinggi. Ingat, jika Anda memasuki reruntuhan kuno, jangan sampai terpisah. Dengan binatang kristal berkepala 7 milik Jiange serta Luan-Luan dan binatang iblisnya, kita tidak perlu terlalu khawatir. Jangan mencoba menjadi serakah tentang harta karun. Anggap saja ini sebagai latihan. Tetapi jika kita kebetulan mendapatkan harta karun secara kebetulan, maka kita harus menyimpannya. King Sui berkata dengan serius. Oke, jika harta datang kepadaku, aku akan membuangnya. Jika saya masih mendapatkannya kembali setelah 3 kali, saya akan menyimpannya. Di King berkata sambil mengangguk. Semua orang tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. King Sui mulai membagikan beberapa kebutuhan dan sachet sutra interspatial kepada para wanita dan Little Fatty. Setelah itu, dia menepuk bahu Little Fatty. Angin di sini ringan. Dibandingkan dengan tempat mereka sebelumnya, ini seperti surga. Tiba-tiba, angin kencang bertiup ke arah mereka, mencambuk rambut Yuruyan. Mereka juga bisa mencium aroma di udara. Baunya enak. Yuruyan berkomentar. Itu benar. Itu aromamu. King Sui berkata dengan santai. Yuruyan mendorong rambutnya menjauh dari wajahnya. Memikirkan apa yang dikatakan King Sui, dia tersipu. Tampilan sikap muda oleh seorang wanita dewasa sangat menarik. Omong kosong apa, wewangian itu bukan dariku. Pada saat itu, King Sui juga tahu itu. Lidah di pipi, dia tertawa dan terus memujinya. Setelah itu ia melihat ke kiri, dari mana datangnya angin. Aroma itu datang dari arah itu. 10.000 mil di sekitarnya tertutup salju tetapi masih ada kemungkinan bahwa bunga eksotis yang langka sedang mekar. Mungkinkah dia seberuntung itu? Untuk dapat menemukan sesuatu seperti ini di tempat yang begitu luas adalah keberuntungan yang luar biasa. King Sui berpikir dalam hati saat dia berjalan mendekat. Dia menggunakan indera spiritualnya sepenuhnya, karena dia tahu bahwa akan selalu ada penjaga yang kuat yang melindungi apapun yang langka. Setelah mereka berbelok di tikungan, King Sui tercengang. Dari tempat mereka berada, dia bisa melihat pemandangan yang menakjubkan terjadi di bawah batu raksasa. Ada lubang yang lebarnya sekitar 3 meter. Itu tampak seperti lubang biasa, tetapi juga terasa istimewa. Yang menarik perhatian King Sui adalah pohon kecil berwarna-warni di tengah lubang. King Sui menghitung jumlah warna. Itu 6 warna. Seseorang dapat mengetahui tingkat banyak hal di dunia ini hanya dengan melihat berapa banyak warna yang mereka miliki. Item atau organisme hidup dengan 7 warna umumnya dari kelas tertinggi. Seperti segala sesuatu, ada pengecualian, ada beberapa hal yang bisa memiliki hingga 9 atau 12 warna. Itu bisa menjadi lebih rumit. Yang lain juga melihatnya. Akhirnya, Little Fatty berbicara. Itu adalah pohon bodi legendaris dari kitab suci Buddhis. Kelihatannya persis seperti itu, tapi itu benar-benar terlalu kecil. Pohon bodi. King Sui bertanya, bingung. Dia telah mendengar tentang pohon di kehidupan masa lalunya tetapi itu selalu menjadi hal yang sangat misterius. King Sui tidak pernah memikirkannya lagi. AST 1062 pohon bodi, Jiao Bumi, buah bodi orang-orang di kehidupan sebelumnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pohon bodi. Misalnya, Sang Buddha baru mencapai pencerahan setelah duduk di bawah pohon bodi. Pohon bodi juga dikenal sebagai pohon kebijaksanaan, pohon pencerahan, dan pohon kesadaran. Bagaimanapun, itu memang pohon mistis. Bahkan dikatakan bahwa hubungan antara pohon bodi dan Buddha sangat dalam. Apakah kamu yakin ini adalah pohon bodi? King Sui memandang Little Fatty dengan curiga, tidak mengetahui efek dari pohon bodi ini di dunia 9 benua. Saya yakin, meskipun pohon bodi ini masih kecil, ini adalah salah satu pohon bodi yang paling berharga. Little Fatty sangat terkejut. Apa gunanya pohon bodi ini? Hai Dongqing bertanya, tatapannya tertuju pada pohon kecil itu. Legenda mengatakan bahwa pohon bodi diberikan oleh Buddha kekuatan pengetahuan yang kuat, dan berkultivasi di bawah pohon bodi dapat meningkatkan kecepatan pengembangan energi dan teknik roh seseorang. Apa yang lebih terpuji adalah bahwa itu dapat sangat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk memahami kesempurnaan teknik-teknik itu. Si gendut kecil memikirkannya sebelum berkata. Sekuat itu, King Sui tahu kesulitan mengolah energi roh. Pada tahap selanjutnya, sangat penting untuk menumbuhkan energi roh. Tentu saja, ini membutuhkan bakat yang kuat dalam mengolah energi roh. Pemurnian tubuh masih merupakan metode yang lebih utama,
dan hanya sedikit yang bisa menguasai budidaya energi roh. Pohon bodi sangat berharga, dan tidak kurang dari objek suci lainnya. Sangat disayangkan bahwa itu tidak fleksibel dengan kondisi baru. Dengan demikian, ia tidak dapat dipindahkan atau ia akan mati. Oleh karena itu mereka yang cukup beruntung untuk bertemu dengan pohon bodi ini harus tetap tinggal. Jika tidak, mereka harus menyerah. Si gendut kecil dengan aktif menjawab. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, pasti akan ada binatang penjaga di dekat sekitar pohon bodi, dan mereka tidak akan semudah itu untuk dihadapi. Paman Fatih, binatang penjaga macam apa mereka? Mengapa saya belum pernah melihat mereka sebelumnya? Luan bertanya dengan penuh minat. Itu adalah sesuatu yang hanya saya dengar. Tampaknya binatang penjaga pohon bodi selalu sama. Menurut legenda, mereka semua adalah Earth Geaos, sejenis binatang iblis yang bisa terbang dan terikat di darat. Mereka jauh lebih kuat dari Jiao biasa dan tubuh mereka juga mengandung garis keturunan naga. Little Fatih tertawa. Jiao Bumi. King Sui terkejut. Meskipun dia telah melihat beberapa binatang iblis dengan garis keturunan naga sebelumnya, dia hanya memiliki beberapa pengetahuan sepintas tentang garis keturunan naga yang dikabarkan. Naga itu memiliki segala macam keturunan dan kabarnya naga itu agak cabul. Oleh karena itu, ada kemungkinan di mana binatang iblis akan memiliki garis keturunan naga. Hanya saja garis darah naga seperti itu akan sangat tipis. Dikatakan bahwa seekor piton harus mencapai alam tertentu untuk berubah menjadi Jiao. Namun, itu membutuhkan waktu yang lama dan peluang besar akan dibutuhkan untuk bisa berubah menjadi naga banjir. Selain itu, juga dikabarkan bahwa naga banjir memiliki bentuk naga. Tanduk yang mirip dengan naga akan tumbuh dari kepalanya. Itulah mengapa itu juga dikenal sebagai naga bertanduk. Meskipun tidak dianggap sebagai naga sejati, kekuatannya masih sama menakutkannya. Little Fatih, apakah kamu mengatakan bahwa Earth Jiao ada di dalam tanah? King Sui menunjuk ke tanah sambil melihat si gendut kecil. Seharusnya begitu, tapi aku tidak yakin. Namun, saudara King Sui, berhati-hatilah. Earth Jiao dikabarkan sangat kuat. Little Fatih memperingatkannya dengan gugup. Saya sadar, saya tidak akan melawannya untuk saat ini, setidaknya tidak hari ini. Kita akan lari setelah kita mendapatkan pohon bodi besok. King Sui berpikir sejenak sebelum memiliki ide ini. Tepat di sekitar area itu, dia menemukan tempat untuk mendirikan formasi untuk tujuan keamanan. Sementara semua orang berkultivasi, King Sui duduk di sana dengan tenang memandangi pohon bodi yang cerah. Meskipun mereka mengatakan bahwa pohon itu tidak dapat dipindahkan, dia merasa bahwa alam Valet Jade Immortalnya dapat membuatnya tetap hidup. Jika transplantasi gagal, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung. Saat King Sui menatap kosong ke pohon itu, gelombang aura kuat bergerak di dalam hatinya. Untungnya, dia dalam formasi dan relatif aman. Dia melihat sekeliling untuk mencari sumber aura dan menemukan bahwa itu justru dari pohon bodi. Mungkinkah itu bumi Jiao? Ketertarikan King Sui dan dia melihat dari dekat pohon bodi. Pada saat itu, dia melihat pemandangan yang tak terlupakan. Tiba-tiba, sekitar 100 meter dari pohon bodi, tanah retak. Kepala jahat besar muncul dari kedalaman, kepala Jiao, dengan tanduknya mirip dengan rusa. Itu benar-benar kepala naga. King Sui telah melihat gambar kepala naga ini 50 kali dalam kehidupan sebelumnya, dan kepala naga ini berwarna coklat. Kecoklatan mengurangi keagungan kepala, tetapi membuatnya menjadi jauh lebih menyeramkan. Kepalanya besar dan seukuran rumah. Dalam beberapa saat menggunakan tekniknya, tubuh coklatnya yang besar telah berputar lebih dari 50 meter. Namun, ini masih belum sepenuhnya. Itu terus berputar ke arah langit tanpa henti. King Sui menatap kosong saat raksasa itu benar-benar naik ke langit. Tubuhnya yang tebal dan kuat memiliki panjang sekitar 200 meter dan saat diluncurkan, ia menyebarkan niat membunuh yang tak terbatas, membuat langit dan bumi tampak suram. King Sui telah melihat banyak hal dan telah melalui banyak cobaan, tetapi pemandangan raksasa ini meledak dari tanah masih benar-benar mengejutkannya. King Sui tidak bisa merasakan kekuatan yang tepat dari Earth Jiao, tetapi dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Ini membuat King Sui takut akan kekuatan yang bisa dimiliki oleh binatang iblis yang kuat di 5 benua. Hanya ketika bumi Jiao menghilang, King Sui menghela nafas dan berbalik untuk melihat yang lain tertawa dan menggelengkan kepala. Mereka semua telah melihat pemandangan yang menakutkan. Untungnya mereka berada dalam formasi. Kalau tidak, jika bumi Jiao telah melihat mereka, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Dia telah menggunakan efek 9 benua langkah dan jika mereka lari, mereka tidak akan punya tempat untuk pergi. Little Fatih, jika Earth Jiao ini berlari ke kota berpenduduk, bukankah itu akan menjadi bencana besar? King Sui bertanya.
Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Bumi Jiao tidak dapat meninggalkan 10 juta mil es dan salju ini. Si gendut kecil berkata dengan sangat serius. Mendengar ini, King Sui merasa lega. Dalam hal ini, dia tidak perlu peduli apakah itu hidup atau mati. Masih ada kemungkinan dia bisa mengambil pohon bodi dan kabur. King Sui, apakah kamu yakin ingin membunuh Bumi Jiao dan mengambil pohon bodi? Ye Jiange memandang King Sui dan berkata dengan terkejut. Jinge masih yang terbaik. Anda sangat memikirkan pria Anda, saya menyukainya. Namun, saya berpikir untuk mengambil pohon bodi saja, dan tidak membunuh Bumi Jiao. Saya merasa bahwa saya lemah dibandingkan dengan itu. King Sui memegang tangan Ye Jiange di tangannya dan berkata dengan gembira. Aku tidak tahu harus berkata apa tentangmu, Ye Jiange tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Rumornya adalah bahwa pohon bodi dapat menghasilkan buah bodi, tetapi tidak ada pola tahunan yang teratur untuk bertunas. Selain itu, kemungkinannya menghasilkan buah jarang terjadi. Si gendut kecil berkata sambil melihat pohon bodi yang pendek. Oh, apa gunanya buah bodi? King Sui tidak pernah berpikir bahwa jenis pohon ini kadang-kadang bisa menghasilkan jumlah buah yang tidak diketahui. Ini membuat King Sui sangat penasaran. Buah bodi juga dikenal sebagai buah kebijaksanaan. Orang bodoh yang memakannya akan menjadi bijaksana. Dikatakan bahwa itu dapat meningkatkan energi roh serta membersihkan meridian pikiran. Jadi, itu dianggap sebagai buah yang cukup berharga yang tidak biasa terlihat di benua utama, kata si gendut kecil dengan penuh kerinduan saat dia menyebutkan buah bodi. Mungkinkah dia membutuhkannya? Little Fatty, mungkinkah pohon bodi ini menghasilkan buah bodi? AST 1063 Kesalahan perhitungan King Sui, menghadapi Bumi Jiao. Little Fatty, bisakah pohon bodi ini menghasilkan buah bodi? Saya tidak yakin, meskipun tampaknya mungkin. Yang saya ingat, pohon bodi bisa berbuah kapan saja. Namun, dengan itu, tidak banyak yang pernah melihatnya terjadi sebelumnya. Little Fatty mengangkat kepalanya sebelum berkata, oh, sepertinya tidak ada banyak harapan kalau begitu. Lupakan saja. Lagi pula, hal-hal ini jarang terjadi. Bisa mendapatkan pohon bodi ini sudah merupakan sesuatu yang menggembirakan. Selama kita bisa mendapatkan pohon bodi, akan ada harapan untuk mendapatkan buah bodi di masa depan. King Sui tertawa. Dia belum mendapatkan pohon bodi, tetapi dia sudah melamun tentang pohon itu menghasilkan beberapa buah bodi. Saudara King Sui, apakah Anda benar-benar ingin mencangkok pohon bodi ini? Selama bergerak, itu akan layu dengan sangat cepat. Bahkan jika Anda memindahkannya ke suatu tempat di dekatnya, itu akan tetap mati. Little Fatty bertanya dengan heran. Aku tahu, tapi tidak ada gunanya kita berada di sini dan aku memiliki harta yang mungkin bisa membantunya hidup, jadi kita bisa mencobanya. Bahkan jika gagal, Earth Jiao masih harus dibatasi. Semakin kuat jenis binatang iblis ini, semakin mereka tidak berguna bagi manusia. King Sui menemukan pembenaran yang tampak benar, karena binatang iblis adalah bencana terbesar di dunia 9 benua. Oleh karena itu, alasan ini sebenarnya bisa diterima. Keesokan harinya, King Sui memberitahu semua orang untuk tidak berkeliaran dan tetap berada di formasi 9 Istana 8 Trigram. Ini adalah lokasi terbaik di puncak bukit dan dia bahkan memperkuat formasi 9 Istana 8 Trigram sampai dia puas dengan itu. Earth Jiao telah kembali lagi tadi malam sebelum mengebor ke tanah. Ini membuat King Sui dan semua orang gemetar ketakutan. Aura binatang iblis ini terlalu kuat. Sama sekali tidak ada cara untuk melawannya secara langsung. Saat langit cerah, King Sui membangunkan semua orang. Dia ragu-ragu apakah dia harus mencoba untuk mengambil tanaman di pagi hari atau di malam hari. Namun, saat dia berpikir untuk dapat menggunakan 9 langkah benua 4 kali dan melakukan perjalanan 1.600.000 li dengan sangat cepat, hatinya terasa nyaman. Menggunakan indera spiritualnya, dia merasakan aura di sekitarnya. Selanjutnya, dia mengeluarkan bendera formasi hitam terbaiknya, dan sedikit ragu sebelum menyerang. Bendera formasi tertancap di tanah. Tidak ada gerakan. Dia kemudian mengeluarkan bendera formasi lain dan menyerang. King Sui sangat berhati-hati sampai formasi 9 Istana 8 Trigram telah ditetapkan. Tentu saja masih membutuhkan formasi pengumpulan roh untuk berfungsi. Meskipun dia tidak berada dalam formasi karena belum terbentuk, King Sui dapat menempatkan formasi pengumpulan roh tepat di tengah formasi lainnya dari kejauhan. Hati King Sui diaduk dengan kegembiraan dan tantangan saat dia memegang bendera formasi terakhir di tangannya. Dia berbalik untuk melihat orang-orang di belakangnya, ingat apa yang saya katakan. Kamu harus berhati-hati, Yuruyan berkata dengan lembut sementara wanita lain menatapnya dengan khawatir. Saya tahu,
Saya meyakinkan Anda semua bahwa tidak ada yang akan terjadi pada saya. Ingatlah bahwa, terlepas dari apa yang terjadi, kalian semua tidak boleh keluar dari formasi 9 Istana 8 Trigram. King Sui sudah melemparkan dirinya ke arah formasi segera setelah dia selesai berbicara. Dalam formasi itu adalah pohon bodi. King Sui mengulurkan tangannya di udara, menyebabkan bendera formasi terakhir menyerang. Itu karena dia merasakan fluktuasi kuat yang familiar sehingga dia tahu bumi Jiao telah muncul. Oleh karena itu dia menggunakan formasi untuk melawan Jiao dan berharap dia dapat menggunakan waktu untuk mencangkok pohon bodi dan membawa orang-orang pergi untuk melarikan diri. Dia bahkan tidak ingin berpikir untuk melawannya. Pada saat bendera formasi terakhir dimasukkan ke tanah, formasi 9 Istana 8 Trigram terbentuk. King Sui mendarat di formasi dan menggunakan 9 langkah istana untuk muncul langsung di pohon bodi. Saat dia mengedarkan kekuatannya ke puncaknya, dia memegang pedang biduk di tangannya dan tidak membuang waktu. Kecepatannya hampir mencapai puncaknya dan begitu dia melihat pohon bodi, dia bergegas. Pedang biduk digunakan seperti bor baja untuk menggali dengan cepat. Mengaum-mengaum, raungan seperti naga terdengar keras, jelas, dan sedikit marah. Ini membuat King Sui mempercepat gerakannya. Pohon bodi tidak terlalu besar, tetapi akarnya tampak sangat berkembang dengan baik. Untungnya, lubang yang digali sebelumnya di alam Valet Jade Immortal cukup besar. Raungan menjadi lebih jelas dan marah. King Sui semakin gugup. Dia mulai menggali lebih cepat dan hati-hati, takut dia akan mematahkan akarnya. Tepat ketika King Sui selesai menggali pohon bodi, dia merasakan seluruh formasi 9 Istana 8 Trigram bergetar. Dia masuk ke alam Valet Jade Immortal tanpa ragu-ragu dan merasa tertekan. Ini terjadi karena dia salah menempatkan pusat formasi di dekat pohon bodi. Dia tidak berpikir bahwa pohon bodi akan menyerap setengah ki spiritual dari formasi. Sekarang pohon bodi telah dipindahkan, itu menyebabkan seluruh formasi menjadi lumpuh dan hancur dalam sekejap. Mengaum. Begitu King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal, Earth Jiao menggeram keras dan muncul di tanah. Matanya yang marah sebesar toples air, melihat ke tempat kosong di mana pohon bodi berada. Mengaum. Sambil mengibaskan ekornya yang besar, pecahan batu di dekatnya berputar-putar dan memenuhi langit. Pada saat ini, King Sui telah menanam pohon bodi di alam dan menatap keluar dengan cemas. Meskipun dia memiliki kepercayaan pada formasi 9 Istana 8 Trigram, dia hanya bisa menghabiskan waktu yang terbatas di alam Valet Jade Immortal. Formasi 9 Istana 8 Trigram telah gagal karena salah perhitungan dan telah hancur. Jika bukan karena itu, dia bisa saja menjebak Jiao untuk sementara waktu, dan melarikan diri dengan beberapa wanita dan Little Fatty. Sekarang, dia hanya bisa menunggu kesempatan. Mengaum. Bang-bang, tubuh raksasa Jiao menghantam sekitarnya tanpa henti, dengan sangat cepat mengubah tanah menjadi reruntuhan. Itu juga secara tidak sadar semakin dekat dengan formasi 9 Istana 8 Trigram tempat para wanita berdiri. Bang bang bang. Segera, puncak di mana formasi 9 Istana 8 Trigram telah disembunyikan runtuh. Banyak bendera formasi kecil dikibarkan di udara. King Sui terkejut dan mencengkeram pedang biduk lebih erat. Betapa sialnya dia karena Earth Jiao sedang menghadapi pintu rahasia formasi. Karena dia tidak dalam formasi, dia tidak bisa mengubahnya. Jika Earth Jiao ingin sampai ke pintu rahasia, itu bisa membuka pintu utama formasi 9 Istana 8 Trigram dan muncul di tengahnya. Jika itu terjadi, formasi 9 Istana 8 Trigram akan mengalami kesulitan menghentikan binatang iblis yang kuat ini. Pada saat ini, suasana hati King Sui berantakan. Dia hanya bisa berlari keluar dengan cepat, karena ekor bumi Jiao telah menyapunya. Ki Kaisar. Bang. Mengaum. Pada saat yang sama, King Sui membuang 2 Cold Steel Bats yang telah ditempa dengan racun. Dia menargetkan bola mata merah darah besar di bumi Jiao, dan menindaklanjutinya dengan 9 langkah istana. 9 langkah istana, pembalikan hebat. Mengaum. Begitu menemukan keberadaan manusia, bumi Jiao sangat marah dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Bayangan destruktif terbang keluar dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, bergegas ke King Sui. Dalam ketergesaan inilah King Sui merasakan tekanan kekuatan yang sangat besar dari bumi Jiao. Untungnya kekuatan mentalnya sangat kuat dan dia akan sepenuhnya terpengaruh oleh kehadiran bumi Jiao yang menakutkan. Tekanan seperti itu hanya akan memengaruhinya sekitar 30%. 9 langkah istana itu ajaib. Tiba-tiba seolah-olah alam semesta telah terbalik. Kedua Cold Steel Bats telah meleset, tetapi King Sui sudah menduga itu akan terjadi. Mengaum. Ketika bumi Jiao yang besar menyadari bahwa King Sui berada di sisi lain, ia berbalik. Gerakan yang dilakukannya ini mengejutkan mata King Sui. Bentuk naga,
Naga melonjak. AST-1064 Esensi Bumi, Gunung Tulang Belakang Naga, simbol punggungan Raja Singa. Kecepatannya tidak tampak sangat cepat, tetapi itu muncul seperti pegunungan besar tanpa bentuk, memberikan perasaan yang sangat mengesankan. Gelombang ke-6 dari telapak Buddha emas agung. King Sui tidak menahan diri dan menggunakan gelombang ke-6 dari telapak Buddha emas besar. Ledakan berturut-turut terdengar saat tubuh Earth Jiao dengan gesit melewati 6 telapak tangan emas itu. King Sui melakukan 9 langkah istana dan menghindar sekali lagi sebelum dengan cepat mengaktifkan manifestasi armor binatang iblis. Mengaum. Gambar berwarna emas samar mengeluarkan geraman dan meskipun tekanan yang dikeluarkannya tidak sekuat Earth Jiao, ia memiliki kekuatan ledakan yang mengerikan. Ini adalah Earth Diamond Bear yang merupakan eksistensi legendaris yang sebanding dengan naga. Sangat disayangkan bahwa saat ini hanya dalam fase remaja dan hanya gambar hantu. Mata sejati Buddha, tarian naga ganda primordial. King Sui dengan cepat mengedarkan kekuatannya ke puncaknya. Dia tahu dia bukan tandingan lawannya, tetapi masih ingin mencobanya karena tidak banyak peluang seperti ini. Dia tidak berani memanggil gajah naga sisik emasnya karena jauh lebih lemah dibandingkan dengan Jiao bumi ini. Itu tidak akan mampu berdiri di bumi Jiao dan itu akan menjadi kerugian yang luar biasa jika terbunuh seketika. Dua naga berwarna abu-abu yang masing-masing seukuran lengan orang dewasa melesat keluar, langsung terjerat dengan Earth Jiao. Mengaum. Earth Jiao melihat naga api berwarna abu-abu yang mendekat. Itu membuka mulutnya yang besar dan gas berwarna bumi meliputi dua naga api berwarna abu-abu, dengan cepat memadamkan api primordial. Meskipun api tidak lemah terhadap bumi dalam teori 5 elemen, bahkan air memiliki hubungan dua arah yang membatasi dengan api. Untuk satu sisi untuk dapat mengatasi yang lain, itu harus lebih kuat. Meski air bisa memadamkan api, syaratnya harus cukup air. Bumi juga bisa memadamkan api. Apa yang dimuntahkan Jiao adalah jenis esensi bumi. Digunakan oleh Jiao, itu sangat kuat dan menakutkan. Jiao dimanjakan oleh bumi dan bakatnya terletak pada pertahanannya yang sangat kuat. Di medan pegunungan dan berbatu ini, ia memiliki keunggulan mutlak dan dapat melakukan apapun yang diinginkannya, baik itu terbang atau menggali tanah. Tubuhnya yang besar adalah senjata terbesarnya dan serangannya berkali-kali lebih kuat. Itu adalah serangan menggunakan kekuatan bumi. King Sui hanya merasa bahwa awan bumi sedang mendekatinya dan naga api primordialnya terus-menerus terkorosi. Dia tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Tindakan refleks pertamanya adalah melakukan 9 langkah istana. Namun, dia baru saja mengangkat salah satu kakinya ketika ekor Earth Jiao yang besar tiba-tiba muncul. Jantung King Sui berdetak kencang saat dia dengan cepat menamparkan dengan tangannya yang lain. Dia tidak bisa menghindari ini sepenuhnya. King Sui baru saja mulai bergerak ketika dia dikejutkan oleh ekor besar itu. Dia merasa seolah-olah tulangnya telah terlepas dan tenggorokannya terasa panas. Dia tidak bisa membantu tetapi menyemburkan seteguk darah. Ini adalah hasil yang dicapai King Sui setelah mengenai tubuh Jiao bumi untuk mempercepat dan menghindari serangan. Meskipun melakukannya, dia masih terkena kekuatan bumi. Dalam hal kekuatan fisik, King Sui terlalu lemah dibandingkan dengan Jiao bumi. King Sui tidak menunjukkan keraguan dan memasuki formasi, melemparkan bendera formasi yang telah dihancurkan dan menggantinya dengan yang baru. Wajahnya pucat ketika dia melihat orang-orang yang mengkhawatirkannya. Aku melebih-lebihkan diriku sendiri, ayo cepat tinggalkan tempat ini. King Sui menggosok hidungnya dan berkata dengan senyum pahit tergantung di wajahnya yang pucat. Hati para wanita itu sakit, tetapi mereka juga mencela dia. Beberapa dari mereka kemudian berdiri bersama, menghancurkan mata formasi tepat ketika 9 langkah benua diaktifkan, menghilang dari tempat mereka di tengah raungan marah bumi Jiao. 9 langkah benua adalah trik terakhir yang dimiliki King Sui. Jika dia bertarung langsung dengan Earth Jiao, dia pada dasarnya tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Di dalam 5 benua, bumi Jiao adalah eksistensi kedudukan tertinggi dan dikenal sebagai binatang buas di bumi. Beberapa hari kemudian, King Sui dan yang lainnya sudah bisa melihat gunung tulang belakang naga dan memandanginya dari jauh. Itu adalah pegunungan, puncaknya yang naik dan palung yang jatuh menyerupai kerangka naga besar. Dari jauh, mereka bisa merasakan tekanan samar yang mirip dengan aura kuno, memberikan perasaan sunyi dan mengesankan. Gunung tulang belakang naga, ini adalah gunung tulang belakang naga. Sementara mereka berada di sana, mereka kadang-kadang bisa melihat binatang iblis terbang-terbang dari berbagai arah serta mereka yang terbang keluar. Tidak ada interaksi antara kedua belah pihak, tetapi mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah karakter yang mendominasi dan berpengaruh. King Sui memanggil gajah naga sisik emas dan terbang menuju gunung tulang belakang naga.
Kali ini, masih ada waktu sebelum mereka bisa memasuki reruntuhan kuno. Meskipun mereka hanya bepergian dengan menggunakan 9 langkah benua, mereka masih tiba sekitar 20 hari sebelumnya. King Sui sudah lama pulih dari luka-lukanya. Tidak hanya dia pulih, dia juga lebih kuat dari sebelumnya. Ketika mereka berjalan ke Gunung Tulang Belakang Naga, mereka menemukan barisan pegunungan besar yang condong ke arah timur laut. Itulah awal dari bentangan gunung ini, yang juga merupakan kepala naga. Saat ini, ada beberapa orang yang hampir tidak tersebar. Mungkin karena mereka punya banyak waktu sehingga beberapa dari mereka berkeliling area dengan binatang iblis mereka atau mencari beberapa ramuan obat. Ada juga beberapa yang tinggal di tenda mereka dan mereka yang tinggal di luar dan berbicara. Semua orang ini berasal dari tempat yang berbeda. Ada banyak orang, setidaknya beberapa puluh ribu dari mereka. Tentu saja, banyak dari mereka yang datang sebagai pengiring dan mereka yang benar-benar bisa masuk jumlahnya jauh lebih sedikit. Itu masih tergantung pada seberapa lemah segel itu. Orang-orang yang datang semuanya adalah pengaruh teratas dan orang-orang terkuat di 5 benua. Banyak dari mereka memiliki kesombongan yang kuat yang menolak segala sesuatu yang lain. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang tersenyum hangat dan akan mengangguk dan bahkan menyapa orang yang mereka temui. Ada orang-orang dengan kekuatan yang berbeda-beda, namun banyak dari mereka memiliki kekuatan 5.000 bintang. Dalam keadaan normal, akan sulit bagi seseorang untuk bertemu seseorang dengan level seperti itu, tetapi ada terlalu banyak dari mereka di sini. Lagi pula, disinilah semua pembudidaya terkuat di 5 benua yang bisa melakukannya akan datang. Memasuki reruntuhan kuno adalah kesempatan yang sangat bagus dan jika mereka beruntung, mereka mungkin bisa mencapai kemajuan besar. Jadi, itu akan sangat berharga bahkan jika mereka mempertaruhkan hidup mereka. Aura di sini semua bercampur menjadi satu, tetapi ada beberapa aura samar yang sangat kuat. King Sui tiba-tiba merasa bahwa aura Ye Jiange sedang kacau. Dia tertegun dan dengan cepat melihat ke arahnya. Yang menyambutnya adalah Ye Jiange yang memasang ekspresi rumit saat dia melihat ke kejauhan, merasa sedih namun tak berdaya. Ada rasa sakit dan kemarahan yang tak terlukiskan dalam tatapannya, dan ketika King Sui melihat ini, dia bisa menebak apa yang salah. Apakah kamu melihat seseorang dari Lion King's Reach? King Sui memegang salah satu tangan Ye Jiange saat dia bertanya karena khawatir. King Sui melihat tenda tersebar, masing-masing memiliki gambar singa jantan berwarna biru yang mengesankan. Bulu birunya yang biru seperti baju besi, matanya yang berwarna biru menunjukkan sinar yang sangat dingin. King Sui tahu bahwa Ye Jiange pasti sangat sedih dan marah setelah melihat simbol ini. Dia tahu bagaimana perasaannya dan meraih tangannya dengan erat sambil berbisik, ini akan segera. Aku akan segera membawamu ke sana dan membalas dendammu. Adapun orang-orang di sini, jika Anda mau, saya akan memastikan bahwa mereka semua akan tetap di sini. Petik 2. King Sui, aku khawatir. Jangan khawatir, bukankah aku ada? Anda setidaknya harus percaya pada pria yang Anda pilih. King Sui tersenyum dan berkata, aku tidak mengkhawatirkan diriku sendiri, aku mengkhawatirkanmu. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri bahkan jika aku mati. Apa kau mengerti perasaanku? Ye Jiange memegang wajah King Sui, membuatnya menatapnya.